Sejarah BPUPKI diawali dari keadaan genting Jepang pada tahun 1944, di mana Jepang mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia II di Asia Pasifik. Untuk mempertahankan diri dari tekanan serangan sekutu, Perdana Menteri Kuniaki Koiso dari Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 dan meresmikannya pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat dengan wakilnya Ichibangase Yoshio dari Jepang dan juga Raden Panji Suroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara sekalian yang sudah hadir di gedung ini. Saya selaku ketua yang akan memimpin jalannya sidang pada kali ini. Di sebelah saya ada seorang wakil dari Indonesia, dan tentu saja di sebelah saya ada wakil dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan yang akan memperkokoh negara kita, yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan membahas rumusan dasar negara. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Selamat siang. Saya akan menyaksikan sidang dari awal hingga akhir dan simak beberapa anjuran yang akan disampaikan oleh para anggota sidang. Selanjutnya saya hanya akan mengatakan setuju dengan hasil keputusan tersebut. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan gagasan dan pendapat dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi dalam menyampaikan gagasan dan pendapat untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan usulan saya mengenai rumusan dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, dan 4. Peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena pondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita adalah bangsa yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang menjunjung tinggi toleransi dalam beragama merupakan sikap yang mencerminkan kepada peri ketuhanan. Dan juga sikap bangsa kita, di mana bangsa kita merupakan bangsa yang sangat mencintai kebersamaan, di mana sikap itu merupakan sikap
yang mencerminkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Yamin, saya akui dan saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak mendengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usulan Yamin. Menurut saya usulan tadi sudah jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia sangat beragam. Bagaimana ini? Tenang saudara-saudara, jika sidang dilakukan seperti ini, kita tidak akan menghasilkan rumusan dasar yang baik. Untuk itu, sidang hari ini saya tunda dan dilanjutkan hari lusa. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Hari kedua sidang, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan dasar negara. Selamat pagi peserta rapat. Pagi. Di sini kita akan membahas lagi tentang rumusan dasar negara. Karena di hari kemarin kita belum sempat menyelesaikan dasar negara yang baik. Maka dari itu, dasar negara akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempo lalu kita telah mendapatkan rumusan dasar negara yang telah dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Tapi poin yang berdasarkan periketuhanan masih belum kita sepakati. Baiklah, saudara-saudara sekalian, apakah sudah ada yang menemukan dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak guna lagi kita mempermasalahkan agama. Agama dan kepercayaan hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan lain yang harus kita bahas. Tapi Bung, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, lantas kenapa Anda tidak membuat rancangan dasar sendiri? Sebab dalam membuat rancangan dasar itu tidak mementingkan ego masing-masing. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan masyarakat. Baiklah, terima kasih saudara-saudara sekalian atas usulan yang telah disampaikan. Apakah masih ada usulan yang lain? Jika tidak, sidang akan dilanjutkan hari esok. Sidang ketiga BPU PKI tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal tersebut, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negaranya. Saudara-saudara kita semua berkumpul selama 3 hari, membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara. Setiap kelompok berpaku pada kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Interaksionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus berpedoman kepada Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang hanya berpedoman kepada satu agama saja. Sangat universal, bisa diterima segala kalangan masyarakat yang mempercayai masing-masing agama. Saya beri nama Pancasila. Semua bisa lalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Tapi
Bagaimana dengan kemarin perdebatan tentang mayoritas Islam? Bagaimana? Bolehkah saya berpendapat? Dipersilahkan, Bung. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Panitia kecil atau Panitia 9 adalah panitia yang dibentuk oleh BPUPKI setelah sidang pertama berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Panitia ini diketuai oleh Bung Karno. Tugas utama dari panitia kecil adalah merumuskan kembali pokok-pokok dasar negara dalam pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Bagaimana dengan hasil rapat yang kemarin? Silakan Muhammad Hatta untuk menyampaikan. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya selaku Ketua Panitia akan melaporkan hasil kerja Panitia kecil, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia bersama Hindia Belanda dulu di Malaya, Borneo Utara, Papua Timur Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan daripada sidang kita hari ini, yaitu bentuk negara Indonesia, yaitu Republik, dan wilayah negara Indonesia meliputi seluruh pulau Indonesia. Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menyetujui rancangan preambul yaitu Piagam Jakarta yang sudah ditandatangani 22 Juni 1945. Panitia ini juga membentuk panitia kecil pada tanggal 11 Juli 1945 yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan Undang-Undang Dasar yang sudah disepakati pada tanggal 13 Juli 1945. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil atau Panitia 9. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dari BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 melaporkan hasil kerja berupa rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. Pernyataan Indonesia Merdeka diambil dari 3 alinea pertama Piagam Jakarta. Lalu dihasilkan juga rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. Perbedaannya terletak pada kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disebabkan karena bangsa Indonesia memeluk agama yang beragam. Perumusan dasar negara pun berakhir di sidang BPUPKI kedua.
Pada sidang BPUPKI kedua, pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI juga menerima hasil kerja 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso dan 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi yang diketuai oleh Mohatta. Setelah sidang BPUPKI kedua, Jepang membubarkan BPUPKI sebab Jepang menganggap bangsa Indonesia terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai gantinya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai yang akan bersidang selama 3 kali pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.